71. Hei, lepaskan saya atau saya akan teriak, ancam Mami Nindi. Silahkan saja, nyonya sendiri yang akan semakin malu nantinya, ujar Pak Boy dan terus menyeret Mami Nindi. Ah, baik, lepaskan, saya bisa jalan sendiri. Kesal Mami Nindi menahan tubuhnya dari tarikan Pak Bram dan Pak Boy. Baik, akan kami lepaskan, tapi ingat tolong karya samanya atau kami akan menyeret nyonya melewati ballroom, tegas Pak Bram. Iya, saya tidak akan melawan, kasal Mami Nindi sambil menarik kasar tangannya. Pak Bram dan Pak Bayu menghentikan langkahnya dan melepaskan tarikannya pada Mami Nindi. Mami Nindi menatap marah pada Pak Bayu dan Pak Bram. Lihat saja, saya tidak akan tinggal diam, tunggu saja pembalasan dari saya. Saya pastikan kalian akan dilempar ke jalanan, marah Mami Nindi dan melangkahkan kakinya dengan cepat. Pak Bram dan Pak Bayu santai saja menanggapinya dan mengikuti Mami Nindi dari belakang. Sepanjang perjalanan Mami Nindi berusaha menghubungi suaminya, tapi sayang 1000 kali sayang, telepon darinya tidak kunjung diangkat juga. Arg, kemana kamu Pi? Ujar Mami Nindi gregetan. Tidak bisa dipungkiri, Mami Nindi mulai merasa takut, ini pasti ada yang penting ini. Kalau enggak, mana mungkin papa mertuanya sampai menyuruh 2 orang kepercayaannya untuk memanggilnya. Dengan cara pemaksaan lagi, silakan nyonya, ujar Pak Boy sambil membuka pintu kamar hotel Opa Sanjaya begitu mereka sampai. Mami Nindi menatap kesal pada Pak Boy dan Pak Bram, kemudian melangkahkan kakinya kasar. Mami Nindi tampak terkejut begitu melihat Momi Dira duduk di samping Dedi Rendra. Di sofa satunya sudah ada suaminya dan mama mertuanya, sedangkan Opa Sanjaya duduk di single sofa. Jangan diam saja kamu Nindi, duduk kamu, tegas Opa Sanjaya. Mami Nindi tidak berani buka mulut, dia memilih menurut terlebih saat melihat wajah tidak bersahabat papa mertuanya. Papa benar-benar kecewa pada kalian semua. Ini acara pernikahan cucu laki-laki terakhir saya, tapi kalian malah mengacaukan semuanya. Yang pertama, kamu Dira, apa maksud kamu marah begitu dan turun dari pelaminan? Apa Darmen itu bukan anak kamu? Ibu macam apa kamu ini? Anak dan menantunya sedang dalam masalah, malah bertingkah seperti anak kecil, marah Opa Sanjaya. Ya, saya malu punya menantu seperti Giselle, gak ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Dia berasal dari keluarga miskin dan punya anak tanpa suami, bukankah itu sangat memalukan? Papa juga malu punya menantu yang tingkahnya kekanakan dan sangat egois seperti kamu. Rendra, villa pertama papa yang di Bali pindahkan atas nama Giselle, segera, tegas Opa Sanjaya. Momi Dira dan Mami Nindi sangat terkejut mendengarnya, sedangkan Dedi Rendra setuju saja dengan kemauan papanya. Pak, gak bisa begitu Pak. Giselle itu cuma cucu menantu papa, dia gak berhak atas harta papa. Apa papa tidak memikirkan anak-anak dan juga cucu-cucu papa yang lain? Papa jangan egois, protes Momi Dira. Justru aku melakukan itu karena aku memikirkan Darmen. Itu kado pernikahan dariku juga sebagai bentuk rasa bersalahku, karena menantu-menantuku sudah mengacaukan acara pernikahannya. Dan ingat, jika kamu ataupun Nindi berbuat sesuatu yang buat papa marah lagi dan itu menyangkut Darmen dan Giselle, aku tidak akan segan-segan memindahkan semua aset-asetku atas nama Giselle dan Darmen. Mami Nindi dan Momi Dira tidak ada yang berani protes lagi. Bisa gawat kalau Opa Sanjaya semakin marah. Bisa jadi konglomerat mendadak itu Giselle. Sekarang kamu sudah bisa keluar Dira. Persiapkan diri kamu, dan jangan lagi bertingkah seperti tadi. Beri senyum terbaik kamu untuk tamu-tamu kita. Baik Pak, ujar Momi Dira nurut kemudian bangkit dari duduknya. Pak, aku juga mau bersiap-siap, ujar Dedi Rendra. Opa Sanjaya menganggukkan kepalanya. Kamu mengerti kesalahan kamu Nindi? Tanya Opa Sanjaya beralih pada Mami Nindi. Mami Nindi terlihat mulai gugup, dia mulai mengerti kenapa papa mertuanya memanggilnya. Dia lupa kalau papa mertuanya punya 1000 telinga. Harusnya tadi dia bisa menahan diri. Sekarang menyesal pun gak ada artinya lagi. Maaf Pak, ujar Mami Nindi menundukkan kepalanya. Maaf untuk apa? Untuk gosip-gosip tentang Giselle. Sebenarnya aku gak bermaksud menggosipkan tentang Giselle. Aku hanya keceplosan, bilang Giselle sudah punya anak tanpa suami. Mereka saja yang terlalu menambah-nambahi cerita, bilang Giselle ini dan itu. Maafkan aku Pak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, aku sangat menyesal Pak. Melas Mami Nindi, bukan pada papa kamu minta maaf tapi pada Darmen dan Giselle. Karena ulah kamu pernikahan mereka jadi kacau.
Kamu tidak hanya buat malu Giselle, tapi keluarga besar kita juga. Papa sebenarnya sangat marah pada kamu, tapi Papa sadar Darman dan Giselle lah yang lebih berhak marah pada kamu. Untuk itu, merekalah yang lebih berhak memberi hukuman pada kamu, supaya kamu tidak seenaknya lagi pada mereka. Rajit, apa kamu keberatan, istri kamu dihukum? Enggak Pak, menurutku apa yang dilakukan Dira sangat kelewatan kali ini. Baguslah kalau begitu, ayo kita ke kamar Darman dan Giselle. Mami Nindi hanya menundukkan kepalanya saat jalan bersama suami dan mertuanya. Dia sudah seperti calon narapidana saja. Mami Nindi dan yang lainnya sudah di kamar Giselle dan Darman. Opa Sanjaya sudah menjelaskan maksud kedatangan dan Mami Nindu sudah menyampaikan permintaan maafnya. Jadi gimana Giselle, apa kamu memaafkan Nindi? Tanya Opa Sanjaya. Iya Opa, aku memaafkannya. Ujar Giselle pelan. Bagus, kamu Darman. Sama Opa, aku juga sudah memaafkan Aunty, tapi aku juga tidak bisa memaafkan Aunty begitu saja. Aku ingin Aunty merasakan apa yang kami rasakan. Aku tidak dendam pada Aunty, hanya saja menurutku apa yang dilakukan Aunty kali ini sudah kelewatan. Opa setuju dengan keinginan kamu, terus kamu ingin Nindi melakukan apa? Darman tampak berpikir, apa kira-kira hukuman yang pas untuk Aunty-nya? Ah iya, jadi pelayan saja Opa, sekalian bantu cuci piring juga. Apa, yang benar saja kamu Darman? Aku tidak mau, enak saja aku jadi pelayan. Seumur hidupku aku belum pernah jadi pelayan. Protes Mami Nindi cepat. Opa setuju dengan kamu Darman, bila perlu ini kamar kamu, Nindi yang membersihkannya. Pak, apa kamu mau protes lagi? Masih mending kamu hanya disuruh jadi pelayan. Sana kamu ke ballroom dan minta baju pada Panita. Awas saja kalau kamu malas-malasan dan buat ulah lagi, Papa tambah hukuman kamu. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian, keputusan Darman dan Papa sudah bulat. Giselle tampak menundukkan kepalanya dan menahan tawanya. Akhirnya Mami Nindi mendapat balasannya juga. Mami Nindi tampak mengepalkan erat tangannya dan menatap kesal pada Darman dan Giselle, terutama pada Giselle. Pasti itu si Giselle senang banget melihat dia tidak berkutik. Acara resepsi kembali dilanjutkan, sudah banyak tamu yang hadir terutama teman-teman Darman dan Giselle. Untuk acara malam, mereka juga masih menyediakan hiburan. Dan bagi tamu yang ingin menyumbang suaranya, itu juga dipersilahkan. Kali ini Giselle mengenakan gaun yang sangat indah dan membuat penampilan Giselle terlihat semakin cantik. Begitu juga dengan Darman menggunakan tuxedo dan membuat penampilannya terlihat gagah. Darman dan Giselle sudah melakukan serangkaian acara. Saat ini Darman dan Giselle sedang dansa. Darman melingkarkan tangannya di pinggang Giselle dan Giselle meletakkan tangannya di bahu Giselle. Darman dan Giselle menggerakkan badannya seiring dengan musiknya. Darman menatap dalam Giselle, sedangkan Giselle menatap malu-malu Darman. Apalagi saat Giselle mendengar sorakan dari teman-temannya, Giselle semakin tidak berani menatap Darman. Sekarang apa perasaan kamu sudah lebih baik? Iya, makasih Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak butuh terima kasih, tapi butuhnya kiss. Kiss lagi dong, ujar Darman sambil mengerucutkan bibirnya. Iya, malu Giselle, apalagi saat ini banyak mata yang menatap ke arah mereka. Kiss, teriak Umi dan teman-teman Giselle. Giselle semakin malu mendengar teriakan teman-temannya. Umi dan yang lainnya ikut senang, akhirnya Giselle bisa menikmati kembali acara pernikahannya. Sementara itu, Mami Nindi yang sedang mengambil piring kotor, menahan kesal melihat kebahagiaan Giselle dan Darman. Dia juga menatap kesal pada Momi Dira yang menertawakannya dari tadi. Mami Nindi juga harus menahan malu, saat ada tamu yang mengenalinya dan melihatnya memakai baju pelayan, dan melayani para tamu. Dia sampai bingung harus jawab apa pada mereka. Belum lagi itu teman-temannya Giselle yang sering banget memanggilnya. Sepertinya mereka memang sengaja menyusahkannya. Pelayan, panggil Umi sengaja. Tuh kan sengaja banget itu temannya Giselle mengerjainya. Mau marah pun dia tidak bisa, Opa Sanjaya sengaja menyuruh orang suruhannya mengawasi Mami Nindi. Bersambung, 72. Pesta pernikahan Darman dan Giselle berlangsung dengan meriah. Sudah tidak ada lagi gosip-gosip yang kurang menyenangkan. Semuanya berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Giselle juga sudah bisa tersenyum dengan ikhlas dan menikmati pesta pernikahannya sendiri. Darman merasa lega akhirnya istrinya kembali ceria dan tidak lagi merasa tertekan. Sebagai penutup acara Darman mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semuanya.
Berhubung ballroom hotel sudah mulai sepi, orang tua mereka pergi meninggalkan tempat acara, dan Darmen membawa Giselle turun dari pelaminan, gabung bersama teman-teman mereka. Darmen dan Giselle memeluk teman-teman mereka satu persatu, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu mereka seharian ini. Selanjutnya mereka menyanyi bersama sebelum berpisah. Mami Nindi yang sedang membersihkan meja, benar-benar sudah tidak tahan melihat senyum bahagia di wajah Giselle. Dia juga capek dari tadi mondar-mandir terus. Mami Nindi meraih gelas kemudian melemparnya. Prang! Darmen dan yang lainnya tidak terganggu sama sekali. Mereka malah asik tertawa saat teman-teman ada yang asik joget. Mami Nindi semakin marah melihatnya. Dia kemudian melempar lap yang dipegangnya dan pergi dengan cepat. Dia benar-benar tidak dianggap sama sekali. Pak Bram yang sedang asik menikmati kopinya seketika bangkit dari duduknya begitu melihat Mami Nindi pergi. Biar saja, ujar Papi Rajit dan berlari menyusul istrinya. Nih, tunggu. Mami Nindi tidak peduli saat dipanggil suaminya. Dia benar-benar emosi, dan dia butuh tempat untuk meluapkan emosinya. Sementara itu di ballroom hotel, Darmen menyudahi acaranya bersama teman-temannya. Teman-teman sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan. Yang belum punya pasangan segera dipertemukan dengan orang yang tepat, dan secepatnya menyusul kami. Kami duluan oke, ujar Darmen sambil menggenggam tangan Giselle. Buru-buru banget sih lo Darmen, ini masih asik ini. Ujar salah satu teman Darmen. Yah lo kayak gak tahu pengantin baru saja, mereka pasti mau lanjut goyang di kamar lah. Ujar yang lain santai. Darmen hanya tersenyum mendengarnya. Gak usah dengarkan mereka, ayo. Ujar Darmen sambil melangkahkan kakinya. Giselle mengangguk. Teman-teman gue duluan ya, kalian juga hati-hati pulangnya. Ujar Giselle sambil melambaikan tangannya. Iya, lo juga hati-hati Giselle, dan jangan mau kalah sama Pak Dokter, oke? Ujar Umi sambil mengacungkan jempolnya. Giselle hanya tersenyum menanggapinya. Pernikahan mereka tidak seperti yang teman-temannya bayangkan. Kita lihat David sebentar ya. Ujar Giselle begitu mereka masuk lift. Ada perasaan khawatir di hati Giselle mengingat seharian ini David tidak bersamanya. Iya, aku juga merindukannya, tapi apa gak sebaiknya kamu ganti baju dulu? Gak usah deh, takutnya udah terlalu larut malam. Kasihan Dini, tidurnya pasti terganggu. Baiklah kalau kamu maunya begitu, kita ke kamar Dini sekarang. Makasih No, sudah berapa kali aku bilang aku gak mau ucapan terima kasih dari kamu. Giselle hanya tersenyum mendengarnya, emang dasar ini suami. Darmen cemberut saat melihat Giselle diam saja, emang dasar ini istrinya gak peka banget jadi perempuan. Dasar perempuan, selalu pengen dimengerti tapi gak mau ngertiin. Darmen memencet tombol lift dengan malas. Giselle kembali tersenyum tipis melihat tingkah Darmen. Bisa juga ini tuannya yang sekarang sudah jadi suaminya, bertingkah kekanak-kanakan. Kap, Giselle mengecup cepat pipi Darmen kemudian keluar cepat dari lift. Malu dia, Darmen tampak terkejut dengan apa yang dilakukan Giselle. Senyum di wajah Darmen seketika mengembang. Darmen keluar dari lift dengan senyum senangnya, akhirnya istrinya bisa peka juga. Darmen mempercepat langkahnya kemudian merangkul Giselle. Nakal ya kamu, mau aku balas? Bisik Darmen. Rengek Giselle yang semakin malu. Senyum di wajah Darmen semakin mengembang. Benar kata orang di luar sana, saat bersama orang yang kita cintai, walau hanya hal sederhana, tapi rasa bahagianya sampai ke ulu hati. Dini mengerutkan keningnya, begitu melihat Darmen dan Giselle berdiri di depan pintu kamarnya. Ngapain kalian kesini? Bingung Dini. Mau lihat David, Dini. Jawab Darmen sambil menarik pelan tangan Giselle masuk kamar Dini. David baik-baik saja dan udah tidur dia. Harusnya kalian juga tidur saja, bukannya malah keluyuran. Sayang loh waktunya kebuang-buang, keburu pagi, nanti malam pertamanya gak jadi lagi. Darmen menghentikan langkahnya dan menatap adiknya. Kami ini, pikirannya semakin nakal. Bukan nakal kak, aku hanya bicara apa adanya. Ujar Dini tersenyum menggoda kakaknya. Darmen tidak lagi menanggapinya, dia lebih memilih memperhatikan Giselle yang tengah mengecup pipi David. Giselle lega melihat David yang tidur dengan nyenyaknya. Giselle kembali mengecup pipi David dan mengusap pelan pipi David. Apa David tadi ada nangis? Tanya Giselle. Iya ada, dia tadi minta mimik terus, dan sempat ngambek juga gak mau dikasih susu.
Untungnya ada teman yang datang bawa motor. Jadilah kami bawa mutar-mutar naik motor. Setelah itu happy lagi dia. Jujur Dini, ada perasaan lega, tapi ada rasa bersalah juga di hati Giselle. Makasih ya Din, sudah mau menjaga dan direpotkan David. Sama-sama kakak ipar, santai saja sama aku. Aku senang direpotkan David. Giselle tersenyum tipis dan kembali beralih pada David. Maafkan mama sayang, mama gak bermaksud mengabaikan David, dan terima kasih sayang sudah jadi anak yang baik untuk mama. Mama sangat sayang pada David. Batin Giselle dan kembali mengecup pipi anaknya. Davidnya kita bawa ke kamar kita saja ya, pinta Giselle. Darmen dan Dini sama-sama terkejut mendengarnya. Pikiran Darmen bukan tentang yang iya-iya, tapi masak iya di malam pertama mereka sudah ada orang ketiga. Sedangkan Dini sudah menahan tawa mendengarnya. Kasihan banget kakaknya, malam pertamanya terancam batal. Darmen menyikut Dini, supaya Dini membantunya. Dini semakin menahan tawanya. Darmen melotot, saat Dini hanya diam saja sambil menahan tawa. Iya, ujar Dini yang tidak ingin kakak kesayangannya semakin melotot. Begini kakak ipar, ini kan Davidnya udah pulas banget, kasihan dia kalau sampai dipindah-pindah lagi. Takut nanti kebangun lagi. Besok pagi saja aku antar dia ke kamar kalian, oke kakak iparku yang cantik. Iya Giselle, benar kata Dini, kasihan David kalau sampai terganggu tidurnya. Tambah Darmen, benar juga, David, tidur yang nyenyak ya sayang, dalam mimpi kita bertemu sayangnya mama. Ujar Giselle dan kembali mengecup pelan pipi David. Darmen tersenyum lega mendengarnya dan Dini kembali menahan tawa melihatnya. Darmen juga tidak ketinggalan mengecup pipi David. Maafkan papa ya boy, malam ini mama Giselle, papa pinjam dulu. Batin Darmen, tidur yang nyenyak jagoan dan sampai bertemu besok. Ujar Darmen kemudian mengecup kening David. Din, kami ke kamar dulu. Kamu juga mimpi yang indah, good night princess. Ujar Darmen manis. Giliran ada maunya saja bilang princess. Good night juga untuk kalian berdua, semoga sukses. Darmen mengacungkan jempolnya dan kembali menggenggam tangan Giselle. Giselle sangat terkejut begitu mereka masuk kamar, kamarnya sudah dihias sangat cantik dengan bunga-bunga. Ini beneran kamar kami kan? Ini kami tidak salah kamar kan? Batin Giselle, kamu suka? Tanya Darmen tersenyum melihat wajah terkejut Giselle. Giselle seketika menoleh dan menatap Darmen. Jadi ini benar kamar kita, dan sejak kapan kamar ini dihias? Kamu ini, lain ditanya lain jawabannya. Kamu suka gak? Iya makasih ujar Giselle tersenyum malu. Lagi-lagi Darmen selalu ada saja kejutan untuknya. No, berapa kali aku bilang, aku gak mau kata terima kasih, tapi ini. Ujar Darmen sambil menunjuk bibirnya. Mata Giselle membola. Kenapa? Memangnya salah ya, seorang suami minta dikis sama istrinya. Apa kamu lupa kalau kita sudah menikah secara sah di hadapan hukum dan agama? Ujar Darmen pelan. Giselle seketika merasa bersalah mendengarnya, tapi kan hubungan mereka bukan seperti hubungan pernikahan orang-orang pada umumnya. Mereka menikah bukan atas dasar cinta. Giselle jadi bingung sendiri dengan statusnya. Saya mengerti Giselle kalau kamu tidak mau, dan saya tidak akan memaksa kamu. Ujar Darmen pelan dan melangkahkan kakinya. Bukan begitu hanya saja aku bingung dengan status kita. Jujur Giselle sambil menahan tangan Darmen. Bingung kenapa kamu jelas istriku dan aku suami kamu. Bukan itu, maksudnya agak tahu Ujar Giselle dan langsung pergi meninggalkan Darmen. Darmen menggaruk kepalanya, kenapa jadi Giselle yang ngambek? Harusnya dia kan. Dasar perempuan selalu maunya menang sendiri. Bersambung 73. Giselle keluar dari kamar mandi dan mendapati Darmen tidur di kasur. Apa Darmen gak mandi? Batin Giselle. Giselle memberanikan diri mendekati Darmen. Gak mandi? Tanya Giselle. Aku udah mandi, jawab Darmen tanpa menoleh. Darmen sengaja melancarkan aksinya, Giselle masih ada utang satu terima kasih padanya. Oh, mandi di mana? Bingung Giselle. Di kamar ini hanya ada satu kamar mandi. Kamar sebelah, jawab Darmen singkat padat dan jelas. Oh, ujar Giselle. Giselle mengambil bantal dan membawanya ke sofa. Kamu mau ngapain? Bingung Darmen saat Giselle sudah duduk di sofa. Mau tidur, jawab Giselle apa adanya. Darmen melotot mendengarnya. Kamu yakin mau tidur di sofa? Iya, memangnya kenapa?
Masih sakit jadi biar saja tidur di kasur. Darmen menatap Giselle gemas. Giselle, kamu gak hilang ingatan kan? Kamu gak lupakan kalau kita udah menikah? Iya enggak tapi kan. Gak ada tapi-tapian Giselle, kamu ke kasur sekarang. Kamu tenang saja, aku tidak akan meminta aku selama kamu belum siap. Tegas Darmen. Giselle seketika menatap Darmen. Maksudnya kita akan melakukan hubungan itu? Tanya Giselle seakan tidak percaya. Tentu saja, jawab Darmen mantap. Giselle sangat terkejut mendengarnya. Sungguh Giselle tidak pernah berpikiran sampai ke arah sana. Di sini dia yang salah mengerti dengan hubungan mereka atau Darmen sih? Giselle benar-benar bingung. Apalagi sikap dan kelakuan Darmen akhir-akhir ini, banyak berubah. Melihat Giselle diam saja, Darmen kemudian bangun dari tidurnya dan menghampiri Giselle. Giselle seketika tersadar dari lamunannya saat Darmen menggenggam tangannya dan duduk di samping Giselle. Gugup Giselle. Darmen begitu dekat dengannya dan menatapnya dalam. Darmen menarik pelan nafasnya. Begini Giselle, aku mau buat pengakuan pada kamu. Sebenarnya aku benar-benar serius dengan pernikahan kita. Aku beneran menganggap kamu adalah istriku. Aku juga sangat berharap kita bisa saling mencintai. Hingga kedepannya kita bisa menjalani rumah tangga kita seperti orang kebanyakan. Sekarang aku tanya sama kamu, apa kamu keberatan dengan keinginanku? Jika kamu keberatan, aku akan mundur sebelum semuanya terlambat dan aku juga bisa tahu batasan hubungan kita. Jelas Darmen. Giselle menatap Darmen ragu-ragu. Giselle teringat dengan semua yang sudah Darmen lakukan untuknya. Giselle sangat senang dengan semua kejutan-kejutan. Giselle juga nyaman berada dekat Darmen, tapi di satu sisi, ada ketakutan di hati Giselle. Bagaimana nanti jika pada akhirnya, dia yang jatuh cinta pada Darmen, sedangkan Darmen tidak mencintainya? Giselle tidak ingin dicampakkan untuk yang kedua kalinya. Sudah cukup dengan semua rasa sakit yang Yu ditorehkan di hatinya. Giselle, kenapa kamu diam saja? Apa kamu keberatan? Tanya Giselle sambil mengeratkan genggamannya. Ada perasaan takut di hati Darmen, bagaimana kalau Giselle keberatan? Cintanya akan dipaksa layu sebelum berkembang. Sebenarnya aku gak keberatan tapi aku juga takut. Jujur Giselle. Giselle juga takut, bagaimana nanti kalau Darmen mengetahui masa lalunya dengan Yudi? Darmen pasti akan sangat marah padanya. Giselle juga belum ada keberanian untuk jujur. Takut kenapa? Aku pernah dicampakkan dan aku takut itu kembali terjadi. Giselle, aku mengerti ketakutan kamu, dan aku juga sama seperti kamu. Aku juga tidak ingin lagi dicampakkan oleh orang yang aku cintai. Jadi kamu tenang saja, aku tidak akan pernah melakukan itu pada kamu, kecuali kamu melakukan suatu hal yang paling aku benci. Kamu percaya padaku kan? Giselle menganggukkan kepalanya. Terima kasih Giselle, kamu sudah percaya padaku. Jadi sekarang apa kamu mau kita menjalani rumah tangga kita seperti orang-orang pada umumnya? Aku adalah suami kamu dan kamu adalah istriku. Kamu tenang saja seperti yang sudah aku bilang, selama kamu belum siap, aku tidak akan meminta aku. Giselle kembali menganggukkan kepalanya. Semoga saja ini adalah keputusan yang terbaik. Tentang masa lalunya, Giselle akan berusaha mengumpulkan keberaniannya, jujur pada Darmen. Jangan mengangguk saja Giselle, aku gak ngerti arti anggukan kamu. Iya, jawab Giselle pelan. Bagus, ini baru istri pintar. Sekarang apa kita sudah bisa tidur, istri? Giselle seketika tersenyum mendengarnya. Iya, pintar. Oh iya, kamu masih utang satu, terima kasih. Tagih Darmen kemudian mengerucutkan bibirnya. Gemas Giselle. Giselle melepas paksa genggaman tangan Darmen dan meraih bantalnya. Puk, Giselle memukulkan bantalnya ke wajah Darmen. Biar Darmen sadar, jangan kis mulu yang ada di benaknya. Giselle langsung berlari ke arah kasur dan menarik cepat selimutnya menutup seluruh tubuhnya. Hei istri, gak sopan ya kamu pada suami. Ujar Darmen tersenyum dan menyusul Giselle. Giselle hanya tersenyum di balik selimutnya. Darmen menatap Giselle dan kembali tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ada perasaan bahagia di hatinya, Giselle setuju dengan keinginannya. Itu berarti selangkah lagi Giselle seutuhnya akan menjadi miliknya. Darmen ikut berbaring di belakang Giselle dan terus menatap ke arah Giselle. Percaya padaku Giselle, aku akan terus berusaha, agar kamu selalu tersenyum bahagia. Kebahagiaan kamu adalah tujuan utamaku saat ini. Aku sangat mencintai kamu, istriku. Batin Darmen. Darmen kemudian mendekatkan tubuhnya pada Giselle. Darmen mengangkat kepala Giselle,
agar berbantalkan lengannya. Darmen kemudian memeluk Giselle dari belakang. Giselle melotot di balik selimutnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Ini Darmen kenapa memeluknya? Giselle seketika jadi orang linglung di balik selimutnya. Darmen kembali tersenyum saat Giselle tidak protes sama sekali. Selamat tidur istri, semoga kita bertemu dalam mimpi dan kamu membayar utang terima kasih kamu. Ujar Darmen sengaja sambil menahan tawanya. Gak ada kata menyerah bagi Darmen selama itu ada hubungannya dengan Giselle. Mata Giselle semakin melotot. Berhubung utang istri adalah utang suami juga, jadi biar aku saja yang membayar utang kamu. Ujar Darmen lagi sambil mendekatkan wajahnya pada wajah Giselle. Utang istri utang suami, maksud Darmen apa? Batin Giselle sambil menunggu dengan harap-harap cemas. Apa maksud dari perkataan Darmen? Dek dek dek. Jantung Giselle berdebar tidak karuan saat Darmen mengecup kuat pipinya. Meski ada batas selimut tapi rasanya sampai ke jantung Giselle. Untuk sesaat Giselle bahkan lupa bernafas. Jangan lupa bernapas Giselle, ujar Darmen lagi seakan tahu apa yang dilakukan Giselle. Mata Giselle kembali melotot. Ini Darmen sepertinya niat banget mau mengerjainya. Melihat Giselle yang tetap memilih diam dalam selimutnya, Darmen semakin melancarkan aksinya. Darmen semakin mengeratkan pelukannya dan menempelkan wajahnya di wajah Giselle yang tertutup selimut. Ternyata bercanda di kasur dengan istri seru juga. Aku susah nafas. Giselle yang sudah tidak tahan akhirnya memilih menyerah. Giselle membuka selimutnya dan berusaha melepas pelukan Darmen. Sini aku kasih nafas buatan, ujar Darmen. Iya, kenapa sih senang banget gangguin aku? Aku mau tidur aku ngantuk. Protes Giselle. Aku juga mau tidur, tapi sayangnya aku gak bisa tidur karena kepikiran utang kamu. Giselle benar-benar gak tahu harus berkata apa lagi. Ini Darmen benar-benar gak ada kata menyerah. Giselle yang gak punya pilihan lagi, lebih baik menuruti keinginan Darmen daripada dijahili terus. Giselle kemudian mengangkat kepalanya kemudian mengecup cepat bibir Darmen. Giselle kembali menarik cepat selimutnya dan menutup tubuhnya. Darmen tersenyum senang dan menyentuh bibirnya. Walau hanya numpang lewat, tapi rasanya sampai ke seluruh tubuh Darmen. Terima kasih istri sudah mau bayar utangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang, ujar Darmen dan masih memeluk Giselle dari belakang. Selamat tidur istri, semoga mimpi indah. Ujar Darmen sambil memejamkan matanya. Juga semoga mimpi indah, ujar Giselle di balik selimutnya. Darmen kembali tersenyum mendengarnya. Walau hanya bisa memeluk Giselle dari belakang, tapi Darmen benar-benar merasa nyaman. Semoga saja setelah ini, Giselle sadar kalau Darmen sangat mencintainya. Bersambung, 74. Pagi hari tiba, Giselle yang udah terbiasa bangun pagi mulai membuka matanya. Mata Giselle seketika membola begitu melihat ada tangan yang melingkar di perutnya. Dan hanya dalam hitungan detik Giselle kembali merasa lega begitu sadar kalau itu tangan Darmen. Dengan perlahan Giselle memindahkan tangan Darmen dan dengan pelan-pelan juga menjauh dari tubuh Darmen. Sebelum turun dari kasur Giselle menatap wajah tidur Darmen. Wajah tidur Darmen terlihat tenang dan damai. Giselle seketika tersenyum tipis begitu mengingat apa yang terjadi semalam. Darmen memang paling bisa membuatnya merasa nyaman dan terlindungi. Darmen bangun, ayo kita sholat, panggil Giselle. Sejak mereka tidur satu kamar, sudah jadi kebiasaan Giselle membangunkan Darmen setiap pagi untuk sholat. Darmen, panggil Giselle lagi saat Darmen tidak terusik sama sekali. Suami, panggil Giselle sedikit keras. Darmen tetap tidak terusik. Giselle mengerutkan keningnya, tumbenan ini Darmen susah dibangunkan. Biasanya panggil sekali juga langsung jawab. Dokter Darmen, panggil Giselle lagi sambil menggoyangkan bahu Darmen. Darmen masih tetap gak bangun juga. Masih tidur kan? Belum matikan? Gemas Giselle sambil memeriksa nafas Darmen. Masih bernafas. Bangun, ayo sholat. Darmen yang sudah bangun, berusaha sekuat tenaga agar tidak tersenyum. Darmen tidak akan bangun sebelum Giselle membangunkannya sesuai dengan keinginannya. Darmen, panggil Giselle lagi. Melihat Darmen yang belum bangun juga, Giselle akhirnya menyerah. Giselle turun dari kasur. Giselle memutuskan menyiapkan mukena dan sajadahnya. Saat Giselle mau mengambil sajadahnya, tatapan matanya tertuju pada secarik kertas di atas lemari kecil samping kasur. Giselle mengambil kertasnya. Mata Giselle seketika membola begitu membaca isinya. Selamat pagi istriku, bidadariku.
Jangan lupa bangunkan aku dengan password kecup pipi 2 kali. Dari aku yang mau mengimami kamu. Giselle tersenyum kecil begitu selesai membacanya. Giselle menatap ke arah Darman, makin kesini makin pintar dan makin banyak saja kemauan Darman. Pantas saja dari tadi Darman gak mau bangun-bangun, ternyata ada maunya. Pintar banget mencari kesempatan, gak ada pilihan lain, Giselle sepertinya harus melakukan keinginan Darman, kalau enggak kejadian semalam bakalan terulang kembali. Giselle kembali naik ke kasur dan mendekatkan wajahnya pada Darman. Giselle kembali tersenyum tipis. Kap-kap, Giselle mengecup pipi Darman 2 kali. Darman seketika membuka matanya dan tersenyum dengan manisnya. Selamat pagi istri, ini baru istri pintar, tahu bagaimana cara membangunkan suaminya. Besok-besok jangan lupa pakai password itu lagi oke? Itu mah maunya si AA, ujar Giselle tersenyum dan turun dari kasur. Mau kemana kamu? Aku belum menyapa kamu dengan benar, sini peluk dulu. Ujar Darman sambil merentangkan tangannya. Gak ada, ujar Giselle dan langsung lari ke kamar mandi. Darman hanya tersenyum melihat tingkah istrinya. Beberapa menit kemudian Giselle dan Darman sudah selesai sholat bersama. Darman menoleh ke belakang dan mengulurkan tangannya. Giselle menyambut tangan Darman dan membawanya ke keningnya. Jantung Giselle berdebar lebih cepat saat Darman menarik lembut Giselle kemudian mengecup lama kening Giselle. Meski begitu ada perasaan hangat di hati Giselle. Darman dan Giselle sama-sama tersenyum begitu Darman menjauhkan bibirnya dari kening Darman. Kamu benar-benar cantik kalau lagi tersenyum, ujar Darman pelan. Giselle kembali tersenyum. Kenapa kamu hanya senyum saja? Kamu gak mau aku bilang makasih? Aku udah puji kamu loh. No way, ujar Giselle cepat. Kami ini, berani ya sama suami, ujar Darman sambil menarik Giselle. Giselle hanya tertawa sambil berusaha menghindar dari tarikan Darman. Puk puk puk, mama mimimik, mama mimimik. David memukul-mukul keras pintu kamar orang tuanya. Dini yang berdiri di belakang David juga ikut membantu. Dini sebenarnya gak enak mengganggu kakaknya, tapi mau gimana lagi, dia juga gak tega pada David. Darman dan Giselle sama-sama terusik dari tidurnya saat mendengar ada yang mengetuk pintu. Setelah sholat mereka memang memutuskan untuk tidur lagi. Biar aku saja, ujar Darman cepat saat Giselle mau bangun dari tidurnya. Giselle menganggukkan kepalanya. Kap, Darman menyempatkan mengecup pipi Giselle sebelum turun dari kasur. Giselle hanya tersenyum. Sepertinya mulai hari ini Giselle harus benar-benar mempersiapkan dirinya menerima serangan mendadak Darman. Pagi gantengnya papa, pagi juga Dini, ujar Darman begitu membuka pintu kamarnya. Mama mimimik, Oce David langsung masuk dan tidak peduli sapaan Darman. David ini papa, ujar Darman. No, mama mimimik, dia hanya butuh mamanya kak, dari tadi panggil mamanya terus. Kalau begitu aku kembali ke kamarku ya. Iya, makasih Din. Sama-sama, ujar Dini. Darman kembali ke kasurnya setelah menutup pintu. Senyum Darman seketika mengembang saat melihat David dan Giselle yang tengah melepas rindu. Ini adalah pemandangan pagi terindah dalam hidup Darman. Melihat istri dan anaknya bercanda. Mama hihihi, Oce David ceria saat Giselle mengecup seluruh wajah. Mama kangen banget sama David, David kangen mama juga gak? Ya, makasih gantengnya mama, ujar Giselle tersenyum dan kembali mengecup pipi David. Hihihi, tertawa cekikan. Papa juga mau dong, ujar Darman ikut duduk di kasur. No, Oce David cepat sambil memeluk leher Giselle. Giselle dan Darman sama-sama terkejut mendengarnya. Gitu ya David, ini kan mama papa juga. No, mama pipipit, ujar David mengeratkan pelukannya. Iya sayang, mama hanya mama David. Ya hihihi. Darman menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa David jadi posesif begini? Kalau begitu, David saja sama papa sini. David belum kiss papa. No, pipipit mama baba. Oce David mengecup pipi Giselle. Darman cemberut sedangkan Giselle tersenyum. Apa David mau balas dendam karena kemarin Giselle sama Darman terus? David mimik dulu yuk sayang, ujar Giselle akhirnya. Ya mama. Bisa turun dulu sebentar, pinta Giselle. Kenapa aku harus turun? Nanti juga aku akan melihatnya. Ujar Giselle melotot. Iya Giselle, kamu ini pelit banget. Ngalah Darman. Gak ibu, gak anak sama-sama nyebelin. Tapi Darman sayang, gimana dong? Darman akhirnya memilih membersihkan dirinya.
Dia dan Giselle akan sarapan bersama keluarga besarnya, sebelum mereka pulang ke rumah. Papa hihihi, sapa David ceria begitu Darmen keluar dari kamar mandi. Maaf ya papa gak kenal, ujar Darmen membalas apa yang dilakukan David. Papa, panggil David lagi dan berusaha mengejar Darmen. Papa gak kenal, ujar Darmen berusaha menghindari David. Papa, pipipit, ujar David dan terus berusaha mengejar Darmen. Gak kenal, papa gak kenal, ujar Darmen sengaja sambil jalan cepat ke arah sofa. Pipipit, papa, keke David dan terus berusaha mengejar Darmen. Giselle yang sedang merapikan kasur mereka hanya tersenyum melihatnya. Memang udah cocok banget mereka itu. Papa gak kenal, ujar Darmen dan jalan cepat ke arah Giselle. Pipipit, gak kenal, ujar Darmen sambil bersembunyi di samping Giselle. Pipipit papa, keke David sambil mengangkat tangan minta digendong. Gak kenal, David sama mama Giselle saja. No papa hua, David mengeluarkan jurus andalannya. Darmen dan Giselle saling menatap. Tegur Giselle. Iya sayang, David mau sama papa, iya. Ujar Darmen menyudahi bercandanya dan jongkok depan David. Ya papa hua, oh anak ganteng papa, sini papa gendong. Bujuk Darmen sambil mengulurkan tangannya. Ya hihihi, David seketika tertawa ceria. Darmen dan Giselle kembali saling menatap dan mengelengkan kepalanya. David udah mulai pintar drama. Makin pintar ya ini anaknya papa, ini rasakan pembalasan papa. Ujar Darmen membawa David ke kasur dan menggelitikinya. Papa hihihi, David tertawa cekikan, geli dia. Ampun gak, ujar Darmen terus menggelitiki David. No hihihi, David tertawa ceria sambil bergerak gelisah. Oh begitu ya, ini rasakan gelitikan maut papa. Ujar Darmen terus menggelitiki David. Mama, hihihi. Oce David ceria bermaksud minta pertolongan. Apa sayang? David mau mama tolongin. Ya hihihi. Siap sayang, bantuan segera datang. Semangat Giselle. Giselle mendekat pada Darmen dan melancarkan aksinya. Hei Giselle, jangan curang. Ujar Darmen berusaha membalas gelitikan Giselle dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri masih menggelitiki David. Gak kena, ini rasakan gelitikan tangan 1000 mama Giselle. Ujar Giselle semakin semangat menggelitiki Darmen. Ya mama hihihi, oce David ceria begitu Darmen gak lagi menggelitikinya dan beralih menggelitiki Giselle. Ini rasakan gelitikan halilintar papa Darmen. Semangat Darmen membalas gelitikan Giselle. Hahaha, Giselle tertawa ngakak saat Darmen mulai berhasil membalasnya. Darmen ikut tertawa bersama David. Udah hahaha, ujar Giselle dan berusaha melepas tangan Darmen dari pinggangnya. Gak ada niatan Darmen menyudahi gelitikannya, Darmen malah semakin semangat. Sedangkan Giselle semakin bergerak gelisah. Bruk, Darmen dan Giselle seketika terdiam saat tubuh Giselle jatuh ke kasur dan di atasnya ada Darmen. Darmen dan Giselle saling menatap gugup. Bersambung, 75. Darmen menatap dalam Giselle yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan Giselle menatap Darmen gugup. Dengan perlahan Darmen mengangkat tangannya dan merapikan rambut Giselle yang mengenai wajahnya. Wajah cantik alami Giselle benar-benar menghipnotis Darmen. Bola mata Giselle yang coklat serta alisnya yang lentik, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang cukup tebal membuat Darmen tidak tahan untuk tidak mengecupnya. Darmen semakin mendekatkan wajahnya pada Giselle. Giselle yang ikut terbawa suasana, memejamkan matanya saat hidung Darmen sudah bersentuhan dengan hidungnya. Papa no mamam. Oce David tiba-tiba saat bibir Darmen sudah mengenai bibir Giselle. Giselle dan Darmen sangat terkejut mendengarnya. Giselle refleks mendorong keras tubuh Darmen membuat si empunya badan hampir terjatuh. Ini bagaimana bisa, mereka melupakan keberadaan David. Darmen dan Giselle sama-sama saling tingkah. Mama no mamam, Oce David lagi. Giselle menatap anaknya, hampir saja dia menodai mata suci anaknya. Iya sayang, papa salah. Papa lapar makanya mau makan. David mau makan. Ya mamam nyam. Makan yang enak-enak. Oke sayang yuk David mandi dulu yuk. Abis itu kita makan deh. Ya hihihi. Oce David ceria sambil mengangkat tangannya. Siap sayangnya mama. Ujar Giselle membawa David ke gendongannya. Aku mandikan David dulu. Ujar Giselle tanpa menatap Darmen. Giselle masih malu pada Darmen. Ini semua karena tatapan Darmen, yang bisa membuatnya sampai lupa diri. Oke istri,
yang tadi kita lanjut kalau David sudah bobo ya. Ujar Darman yang sudah menguasai dirinya. Iya, ujar Giselle tersenyum malu. Senyum Darman mengembang begitu Giselle dan David masuk kamar mandi. Hampir saja tadi Darman berhasil mengecup bibir istrinya. Darman sangat berharap semoga kesabarannya berakhir manis dan itu segera. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap Darman, Giselle dan David keluar kamar. Mereka mau pergi sarapan bersama keluarga. Kali ini David tidak mau digendong, maunya jalan sambil menggenggam jari tangan Giselle dan Darman. Mereka jalan sambil mengajari David. Sesekali terdengar tawa, saat David mengeluarkan bahasa planetnya. Satu-satu, ujar Darman. Atutu, ujar David. Pintar. Dua-dua, wawa, bagus, live live. Apepit, semangat David. Darman saling menatap kemudian tertawa. Keluarga Darman dan Giselle yang melihat mereka dari kejauhan ikut tersenyum, kecuali Momidira. David, panggil Oma Sanjaya semangat, saat David semakin mendekat padanya. David yang mendengar namanya disebut seketika menoleh. Momoma hihihi, Oce David ceria melepas pegangannya pada Giselle dan Darman kemudian berlari ke arah Oma Sanjaya. Darman dan Giselle kembali saling menatap kemudian tersenyum. Kosakata David semakin banyak saja. Giselle dan Darman menghampiri keluarga mereka dan memberi salam. Setelah memberi salam, Darman dan Giselle memilih bergabung di meja Bunda dan Baba Ahyat. Darman menarik kursi untuk Giselle. Makasih Aa, sama-sama, jawab Darman tersenyum. Bunda dan Baba Ahyat juga ikut tersenyum. Ada perasaan senang di hati mereka melihat Darman yang begitu perhatian pada anaknya. Ini awal yang baik, semoga saja Darman terus perhatian pada anaknya. Setelah sarapan Darman selesai dan Giselle kembali bersiap-siap, mereka akan pulang ke Bogor sebelum berangkat ke Bali. Mereka yang berangkat ke Bogor ada dua mobil. Mobil satu diisi oleh Darman, Giselle dan orang tua Giselle. Sedangkan mobil dua Oma, Opa, Dini dan David. Lebih kurang 2 jam perjalanan sampai juga mereka di rumah Darman. Selamat datang di rumah kami, Babah dan Bunda. Ujar Darman begitu membukakan pintu untuk mertuanya. Terima kasih nak Darman. Sama-sama. Sementara Giselle sudah berlari menghampiri Bibi Elis dan memeluknya erat. Bibi Elis memang gak bisa datang, karena banyak banget yang harus diurusnya. Bibi, ujar Giselle terharu. Sungguh Giselle benar-benar berterima kasih pada Bibi Elis. Neng, Nyo, Bibi harus panggil apa ini sekarang? Panggil seperti biasa saja Bibi, mau Giselle atau Neng terserah, yang penting jangan nyonya. Giselle geli sendiri dengan panggilan itu. Jujur Giselle, iya Neng, selamat ya, Bibi ikut bahagia dengan pernikahan kalian. Semoga semua yang baik-baik ada bersama dengan kalian. Iya Bibi terima kasih ya. Dan terima kasih juga buat semua bantuan Bibi selama ini. Sama-sama, ada perasaan senang di hati Bibi Elis. Meski Giselle statusnya sudah berubah, tapi sikap Giselle tidak berubah, masih sama seperti sebelumnya. Oh iya Bi, kenalkan ini Babah dan Bunda Giselle. Ujar Giselle sambil membawa Bibi Elis pada orang tuanya. Sementara Giselle dan yang lainnya sedang memberi salam. David begitu diturunkan dari mobil langsung berbinar. Dia ingat dengan rumah ini. David berlari ke arah motor besar milik Darman yang terparkir, dan tepuk tangan girang. Dini yang sedari tadi mengawasi keponakannya, menatap heran David. Segitu senangnya David melihat motor. David suka motor. Ya tititi hihihi, Oce David ceria. David mau naik motor sama Onti. Ya naik motornya nanti saja. David masuk yuk, papa ada sesuatu buat David. Ujar Darman sambil menarik kopernya. No, beneran gak mau. Berarti motor David yang di dalam buat mama saja ya. No pipipit, Oce David teringat dengan motor kesayangannya. Makanya sini masuk sama papa. Ya, Oce David menghampiri David. Begitu masuk rumah, Darman meletakkan kopernya dan membawa David ke ruang tengah dan Dini dengan setia mengikuti mereka. Papa, David tampak berbinar begitu melihat playgroundnya. Ada perosotan yang lengkap dengan ayunan serta ring dan bola basket. Ada kuda-kudaan dan banyak jenis mainan edukasi. Di dindingnya bahkan sudah ditempeli angka dan huruf. David suka. Ya papa hihihi. David sampai bingung mau main yang mana dulu. Giselle yang baru sampai di ruang tengah juga ikut terkagum melihatnya. Sejak kapan menyiapkan ini buat David? Rahasia, apa kamu suka? Iya jujur Giselle.
Apalagi saat melihat ada papan tulis mini. Giselle seketika membayangkan, dia akan mengajar anaknya sendiri. Baguslah kalau kamu menyukainya. Iya, makasih ujar Giselle tanpa sadar. Kamu utang satu, Nyonya Darmen. Bisik Darmen tersenyum dan meraih tangan Giselle. Kaget Giselle baru tersadar. Senyum Darmen semakin mengembang. Din, kamu jaga David dulu, kami mau merapikan kamar dulu. Ujar Darmen. Merapikan kamar. Dini yang sedang membantu David naik kuda-kudanya, seketika menoleh. Iya Dini, pikiran kamu jangan yang iya-iya deh. Kamar kami baru selesai direnovasi, dan belum sempat dibereskan. Iya aku mengerti, udah sana. Maklum kok, pengantin baru kan biasanya ehem-ehem terus. Ujar Dini santai. Dini, kamu ini, ayo Giselle, gak usah dengarkan itu Dini. Ujar Darmen sambil menarik pelan tangan Giselle. Giselle nurut saja dengan tarikan Darmen. Ini kita beneran mau merapikan kamar, terus itu Oma dan yang lainnya gimana? Santai saja, ada Bibi Elis ini juga. Tapi kita cuma sebentar ini Giselle. Jadi biarkan mereka beristirahat dulu. Setelah ini, kita masih ada acara lagi. Acara apa Bingung Giselle. Kamu lupa tentang mahar kamu itu. Memangnya kamu gak mau lihat? Hanya saja jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Takutnya nanti kamu kecewa lagi setelah melihat rumahnya. Jadi rumah itu beneran ada dan tempatnya di Bogor. Darmen mengangguk sambil membuka pintu kamarnya. Berarti bisa buat ditempati Bunda dan Babah, tanya Giselle antusias. Darmen kembali menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ujar Giselle dan langsung memeluk erat Darmen. Giselle benar-benar tidak menyangka kalau Darmen tidak hanya memikirkan tentang dia dan David, tapi Babah dan bundanya juga. Kamu senang? Giselle mengangguk dan menatap Darmen penuh haru. Iya sekali lagi terima kasih banyak. Darmen tersenyum dan menunjukkan 3 jarinya. Giselle bingung, apa maksud Darmen menunjukkan 3 jarinya? Gak usah pura-pura gak tahu Giselle. Kamu punya 3 utang terima kasih. Ujar Darmen sambil mengangkat alisnya menggoda Giselle. Giselle seketika teriak gemas. Dasar ini suami, pikirannya gak bisa jauh-jauh dari Kis. Senyum Darmen mengembang. Udah urusan rumah nanti dilanjut lagi. Sekarang sebaiknya kamu lihat dulu kamarnya. Ujar Darmen kemudian memutar tubuh Giselle. Giselle mengikuti perintah Darmen, dan menatap sekeliling kamar Darmen. Tidak banyak berubah, hanya ditambah 1 lemari dan 1 meja rias. Kamarnya juga sangat rapi, gak ada yang perlu dibereskan. Maksud itu lemarinya untuk tempat baju aku dan David gitu Bukan untuk baju kamu saja. Terus baju David, tanya Giselle cepat. Darmen kembali tersenyum dan menarik pelan tangan Giselle. Darmen membawa Giselle ke sudut kamarnya dan membuka pintu penghubung. Sejak kapan ada pintu di sini? Batin Giselle, taraf ini dia yang aku maksud direnovasi. Kamar untuk David, apa kamu suka? Giselle tampak terkejut begitu melihat isi kamarnya. Bersambung, 76. Giselle memperhatikan sekitar kamar yang disiapkan untuk David. Kamar bernuansa anak cowok banget. Mulai dari kasur, lemari kecil, lemari besar, Giselle suka semua. Dan tetap mainan edukasinya tidak ketinggalan. Darmen bahkan menyiapkan berbagai jenis alat musik mini, mulai dari gitar kecil, drum kecil dan lain sebagainya. Ini maksud Darmen biar David betah di kamar atau gimana? Hanya Darmen yang tahu. Ini bagus banget, David pasti suka banget ini, makasih sudah perhatian banget sama David. Ujar Giselle lagi-lagi tersenyum haru. 4 Giselle, ujar Darmen santai. Iya lagi serius juga. Aku juga serius Giselle. Apa karena menyiapkan ini semua, makanya kemarin itu lama kembali ke Jakarta? Tanya Giselle serius. Darmen tersenyum dan meraih tangan Giselle. Iya, karena aku ingin mempersiapkan semua yang terbaik untuk kamu dan David. Sekarang kalian berdua adalah tanggung jawabku. Jadi apapun akan aku lakukan demi kenyamanan dan kebahagiaan kalian, karena bahagia kalian adalah bahagiaku juga. Jadi berbahagialah untukku, oke? Ujar Darmen menatap dalam Giselle dan mengecup tangan Giselle yang digenggamnya. Giselle tersenyum haru mendengarnya. Boleh peluk? Lirih Darmen. Tentu saja sayang, ujar Darmen tersenyum dan melepas genggaman tangannya. Giselle langsung memeluk erat Darmen. Habis sudah kata-kata Giselle untuk mengucapkan rasa terima kasihnya pada Darmen.
Aku janji akan berusaha jadi istri yang baik buat A. Kalau A lagi butuh sesuatu dari aku, jangan segan-segan memintanya, dan kalau misalkan aku berbuat salah jangan takut menegurku. Aku benar-benar butuh bimbingan dari A. Maafkan aku juga, karena kadang aku kurang peka orangnya. Ujar Giselle. Darmen tersenyum mendengar kata-kata terakhir Giselle. Memang, kamu bukan kurang lagi, tapi sangat-sangat tidak peka. Iya, gak separah itu juga. Manja Giselle dan melepas pelukannya. Darmen kembali tersenyum melihat muka manyun Giselle. Sepertinya ada yang salah dengan dirinya. Saat Giselle cemberut saja benar-benar menggemaskan di matanya. Ah, jangan senyum-senyum saja. Terus kamu maunya aku nangis gitu? Iya, Giselle semakin manyun. Darmen kembali tersenyum. Kiss dong. No way. Ingat ya kamu punya utang 4. Aku minta 1 sekarang. Gak ada, ujar Giselle tersenyum dan membalikkan badannya. Saat Giselle melangkah, Darmen dengan cepat memeluknya dari belakang. Mau melarikan diri Hem? Gak segampang itu lepas dari aku Nyonya Darmen. Ujar Darmen pelan. Aku gak melarikan diri ya, salah sangka. Ngeles Giselle. Salah sangka ya, terus ini apa maksudnya membelakangi aku Hem? Ujar Darmen sambil mengecup pelan rambut Giselle. Giselle hanya tersenyum dan tidak tahu harus jawab apa. Dia gak akan bisa menang kalau adu debat dengan Darmen. Kenapa diam saja? Mau kamu yang kiss atau aku yang kiss? Ingat kalau aku yang kiss, aku gak mau hanya numpang lewat. Ujar Darmen santai dan semakin mengeratkan pelukannya. Mata Giselle membola mendengarnya. Giselle gak sebodoh itu untuk tidak mengerti apa maksud Darmen. Mau 1 menit, 2 menit atau 5 menit? Tanya Darmen lagi sambil mengecup rambut Giselle. Biar aku saja yang kiss. Ujar Giselle cepat. Darmen tersenyum penuh kemenangan. Pintar, baiklah Nyonya Darmen sekarang berikan aku kiss. Ujar Darmen sambil melepas pelukannya. Giselle mengangguk dan membalikkan badannya. Giselle menatap Darmen gugup. Mata Giselle kembali membola saat Darmen melingkarkan tangannya di pinggang Giselle. Sengaja biar kamu gak kabur Nyonya Darmen. Ayo cepat, berikan aku kiss terbaik kamu. Iya, tapi pejamkan mata. No, untuk kali ini aku gak mau tutup mata. Tapi malu Giselle. Oke aku akan pejamkan mata, kalau semenit. Iya, enggak, ya sudah aku gak mau tutup mata kalau begitu. Ayo cepat. Iya, ujar Giselle. Giselle menutup matanya. Giselle tidak kuat ditatap terus oleh Darmen. Darmen tersenyum melihat Giselle memejamkan matanya. Perlahan tapi pasti bibir Giselle semakin dekat dengannya. Jantung Darmen dan Giselle berdebar cepat, saat itu mereka saling bersentuhan dan Darmen ikut memajukan bibirnya. Tok tok tok, sedikit lagi, bibir mereka akan menyatu tapi ada saja penghalangnya. Giselle seketika menjauhkan wajahnya dan membuka matanya. Sedangkan Darmen ada raut kesal di wajahnya. Siapa sih yang ketuk pintu? Ganggu aja. Batin Darmen tidak terima ada yang mengganggu aktivitasnya. Aktivitas yang menjadi hobi barunya sekarang. Ada yang ketuk pintu aku lihat dulu ya, ujar Giselle merasa lega dan siap melangkahkan kakinya. Tunggu, ujar Darmen cepat. Kap, belum juga Giselle selesai bicara, Darmen sudah lebih dulu menahan kepalanya dan mengecup kuat bibirnya. Giselle seketika mematung dan Darmen tersenyum manis. Biar aku saja yang lihat, ujar Darmen kemudian melangkahkan kakinya. Giselle masih terdiam, jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Giselle menyentuh bibirnya, ada apa dengan kecupan Darmen barusan? Rasanya sangat berbeda dan entah kenapa Giselle menyukainya. Giselle menurunkan tangannya dan merasakan detak jantungnya. Detak jantungnya masih berdebar cepat dan Giselle masih ingat jelas, rasanya sama seperti saat dia mulai jatuh cinta dulu, bahkan ini lebih indah. Giselle kamu kenapa masih berdiri di situ? Ayo kita keluar, kita sudah dipanggil Oma, kita akan pergi ke rumah itu, sekalian mau makan siang di sana. Ujar Darmen. Iya, ujar Giselle berusaha menguasai dirinya meski pipinya masih terasa panas dan semoga saja Darmen tidak menyadarinya. Sini. Ujar Darmen sambil mengulurkan tangannya. Giselle mengangguk dan menyambut tangan Darmen. Darmen tersenyum melihat tangan mereka yang saling bergenggaman. Selalu seperti ini ya, tanganku terasa hampa, kalau tidak menggenggam tangan kamu. Ujar Darmen menunjukkan genggaman tangan mereka. Giselle hanya menganggukkan kepalanya. Benar kata Darmen, Giselle juga sudah mulai terbiasa dengan genggaman tangan Darmen.
Gisel dan yang lainnya sudah sampai di rumah yang dimaksud Darmen. Rumah yang letaknya gak begitu jauh dari rumah Darmen, masih satu RW tapi beda RT. Gisel yang baru turun dari mobil kembali terdiam saat melihat rumah di depannya. Rumah berlantai 2, cukup besar meski tidak sebesar rumah Darmen. Dan yang paling membuat Gisel tidak bisa berkata-kata, di bagian depannya bisa dibuat warung. Bahkan warungnya kali ini jauh lebih besar dari warung Gisel sebelumnya. Air mata Gisel seketika terjatuh saat melihat Ibu RT dan Bibi Endah melambaikan tangan padanya. Ternyata Darmen tidak hanya menyiapkan rumah. Dia juga menyiapkan acara syukuran untuk rumah barunya sekalian untuk pernikahan mereka. Di sana tidak hanya Ibu RT dan Bibi Endah. Sudah ada beberapa tetangga Bibi Endah yang dicicadas dan yang paling banyak orang-orang yang wajahnya asing menurut Gisel. Sepertinya mereka itu yang akan menjadi tetangga orang tuanya. Hiks. Air mata Gisel semakin deras mengalir. Sungguh Gisel gak tahu harus ngomong apa lagi, untuk semua kejutan-kejutan yang diberikan Darmen. Semua impiannya sudah kesampaian hanya dalam waktu singkat dan itu semua karena Darmen. Sekarang orang tuanya gak perlu lagi capek-capek ngumpulin uang, hanya untuk bayar kontrakan. Orang tuanya sudah bisa hidup dengan tenang di masa tuanya. Hei kok kamu nangis? Ayo, itu kita sudah ditunggu. Ujar Darmen. Hiks. Gisel semakin keras nangisnya. Hei Gisel kamu kenapa? Ujar Darmen menatap Gisel. Ini semua karena Hiks. Gisel memeluk Darmen erat. Memangnya aku kenapa Hem? Tanya Darmen masih berusaha bercanda. Rengek Gisel dan mengeratkan pelukannya. Darmen tersenyum melihat tingkah istrinya. Kamu suka rumahnya. Lebih dari suka Hiks. Terima kasih. Terima kasih. Lirih Gisel jika saja saat ini hanya mereka berdua di sini, sudah dipastikan Gisel mengecup Darmen sebanyak yang Darmen mau. Darmen tersenyum mendengarnya dan mengusap sayang rambut Gisel. Tidak sia-sia usahanya menyuruh bawahannya, bahkan menghubungi semua teman-teman untuk mencarikan rumah yang di depannya bisa dijadikan warung, dan yang terpenting letaknya di sekitar rumahnya. Gisel, Darmen, panggil Bunda Retno pelan. Bunda Retno juga sangat terharu dengan rumah yang diberikan Darmen untuk anaknya. Bunda Retno bisa merasakan kalau ini bentuk perhatian Darmen untuknya dan juga suaminya. Bunda Hiks. Gisel mengangkat satu tangannya dan memeluk bundanya juga Darmen. Bunda Retno ikut menangis dan memeluk Gisel dan Darmen. Darmen ikut tersenyum haru sambil memeluk istri dan ibu mertuanya. Oma Sanjaya yang dari tadi memperhatikan Darmen dan Gisel, mengacungkan jempolnya pada Darmen. Dia baru tahu ternyata sesederhana ini kebahagiaan Gisel. Gisel bahkan tidak sebahagia itu saat dia dibuatkan pesta pernikahan yang mewah. Padahal bisa dibilang, biaya pernikahan Darmen dan Gisel jauh lebih mahal daripada harga rumah ini. Bersambung, 77. Darmen melepas pelukan istri dan ibu mertuanya. Darmen mengusap pelan air mata Gisel juga ibu mertuanya. Udah ya, itu tamu-tamunya udah pada nungguin. Ujar Darmen pelan. Gisel menatap Darmen dan menganggukkan kepalanya. Iya, terima kasih sayang. Ujar Gisel pelan. Darmen tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Mendengar kata sayang dari mulut istrinya, rasanya ada manis-manisnya gitu. Bunda Retno juga tersenyum tipis. Sama-sama istriku sayang. Gisel kembali mengangguk. Gisel menggandeng tangan bundanya. Gisel juga menggandeng tangan Oma Sanjaya. Mereka masuk bersama dan memberi salam pada tamu-tamu mereka. Sementara itu Baba Ahyat yang dari tadi diam juga menghampiri Darmen. Baba Ahyat dan Darmen sama-sama tersenyum. Baba Ahyat memeluk Darmen dan tersenyum haru. Terima kasih Darmen, sama seperti Gisel. Baba sampai gak tahu harus berkata apa-apa lagi dengan semua yang kamu berikan. Terima kasih sudah memikirkan nasib kami. Baba hanya bisa mendoakan kamu dengan tulus. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan semua yang baik-baik ada pada kamu. Baba percayakan anak dan cucu Baba pada kamu, jaga dan bahagiakan mereka. Ujar Baba Ahyat. Darmen mengangguk mantap. Itu pasti Baba, sekuat tenagaku aku pasti akan menjaga dan membahagiakan mereka. Mantap Darmen. Terima kasih Darmen. Ujar Baba Ahyat merasa lega. Baba Ahyat sangat berharap dengan adanya Darmen, semua penderitaan anaknya segera berakhir. Sama-sama Baba. Ayo kita masuk. Baba Ahyat mengangguk. Darmen, Baba Ahyat dan Opa Sanjaya masuk bersama. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh Pak RT dan yang lainnya. David juga gak mau ketinggalan,
Saat melihat ada anak laki-laki yang hampir seumuran dengannya, David berlari menghampiri anak itu. Dedek hihihi, Oce David ceria sambil menunjukkan mainan robotnya. Hei, ini bukan Dedek David tapi Aa. Halo Aa, namanya siapa? Ujar Dini yang dari tadi setia menjaga David. Dedek tititi, keke David. Aa, David, lihat ini A-nya lebih besar dari David, yang Dede itu David. Jelas Dini, pipipit ak, Oce David gak mau kalah. Salah, David Dede dan ini A. Keke Dini, pipipit nonono Dedek. Anak kecil yang menjadi bahan perdebatan mereka, hanya menatap bingung David dan Dini. Bahkan ibu dari si anak dan beberapa orang di dekat mereka tersenyum melihatnya. David Dedek, lihat ini David lebih kecil, itu berarti David yang Dedek. Dini masih terus berusaha menjelaskan. Nonono hua, David mengeluarkan jurus andalannya. Giselle yang sedang sibuk ngobrol dengan Bibi Endah dengan beberapa tamunya seketika menoleh, begitu juga dengan Darmen dan yang lainnya. Kenapa Din? Tanya Giselle langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri anaknya. Ini kak, David gak mau dipanggil Dedek. Giselle mengangkat alisnya kemudian tersenyum. Kenapa A? Aunty Dini panggil David Dedek? Iya sayang. Tanya Giselle duduk depan anaknya. Ya hua, senyum Giselle makin mengembang, sedangkan Dini menggaruk kepalanya. Udah ya sayang, Aunty, David ini A, yang Dedek itu Dara, ya A. Kalau yang ini abang, gimana bilang abangnya A? Abang-abang, jelas Giselle. Babang, iya, pintar anak mama. Babang, tititi, abang dan A itu sama David. Ujar Dini gak mau kalah. Din, tegur Darmen. Papa, babang, iya David, itu temannya abang. Ya hihihi. Giselle dan yang lain tersenyum mendengarnya. Dasar anak kecil pikirannya terkadang susah untuk dimengerti. Giselle membantu David berkenalan dengan temannya, setelahnya melanjutkan acaranya yang sempat tertunda. Dini juga memilih ngikut omanya, pusing dia mendengarkan percakapan David dan teman barunya. Beberapa menit kemudian acara dimulai. Acara pembukaan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci dan kata sambutan dari Baba Ahyat dan Darmen. Selanjutnya mereka doa bersama dan diakhiri dengan acara makan-makan. Giselle mempersilahkan tamu-tamunya menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Giselle sampai heran melihat banyaknya makanan yang tersedia. Giselle yakin Bibi Elis pasti kerepotan menyiapkan semuanya. Senyum Giselle mengembang saat melihat bundanya sudah akrab saja dengan tamu yang datang. Begitu juga dengan Baba Ahyat, mulai terlihat seru obrolannya. Banyak terdengar suara canda dan tawa di antara mereka. Senyum Giselle makin mengembang lagi saat melihat David lomba makan dengan teman barunya. Ada perasaan bahagia di hati Giselle, melihat David yang mudah bersosialisasi. Giselle mulai mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Darmen. Kemana A? Perasaan tadi dia duduknya dekat Opa dan Baba. Batin Giselle. Giselle mulai mencari-cari keberadaan Darmen. Giselle sampai berdiri dari duduknya. Mencari aku, ujar Darmen santai kemudian duduk di samping Giselle. Giselle seketika menoleh. Iya, sejak kapan A duduk di sini? Baru saja sayang, kamu gak makan, mau aku suapin? Enggak, aku udah kenyang. Kenyang, aku perhatikan kamu baru makan sedikit. Giselle kembali menatap Darmen. Iya aku udah kenyang dengan kebahagiaan yang A berikan. Sekali lagi terima kasih banyak A. Sayangnya mana? Terima kasih A sayang. Nurut Giselle, senyum Darmen mengembang. Darmen sangat suka mendengarnya. Ingin rasanya Darmen memeluk erat istrinya. Sayangnya lagi banyak orang di sekitar mereka. Kamu suka rumahnya? Sangat suka A. Tapi kenapa A kepikiran beli rumah ini sebagai mahar? Karena aku tahu salah satu impian kamu itu punya rumah sendiri. Dan gak ada salahnya kan aku mewujudkan impian kamu. Giselle tersenyum kemudian mengangguk. Terus kenapa harus di Bogor? Ya biar kamu dekat dengan Babah dan Bunda. Kamu juga pikirannya jadi lebih tenang begitu juga dengan mereka. Sama satu lagi, kita jadi lebih mudah kalau mau menitipkan David. Bisik Darmen. Maksudnya, bingung Giselle. Nanti juga kamu akan tahu, yang jelas belajar lebih peka lagi oke. Ujar Darmen tersenyum menggoda kemudian bangun dari duduknya. Giselle ikut tersenyum dan bangun dari duduknya. Giselle menghampiri Bibi Elis yang sibuk terus dari tadi. Selain untuk makan di tempat, mereka juga membagikan beberapa untuk tetangga terdekat mereka. Acara syukuran sudah selesai, tamu-tamunya juga sudah pada pulang.
Tinggal Baba dan Bunda yang tinggal di rumah itu. Sedangkan Darmen sengaja mengajak Giselle belanja kebutuhan Bunda dan Baba sekalian mau pacaran dia. Saat ini Darmen dan Giselle sedang di toko perabotan, dan seperti biasa Darmen akan selalu menggenggam tangan Giselle. Giselle, ini kulkasnya bagus, kamu suka? Iya suka sih tapi Baba dan Bunda lebih butuh kulkas pendingin daripada itu. Ya sudah beli keduanya kalau begitu. Serius? Tentu saja sayang, kalau untuk kamu itu gak ada yang gak serius. Gemas Giselle. Darmen tersenyum. Selanjutnya mereka masih belanja TV, kasur, sofa dan perabotan rumah lainnya. Beberapa kali mereka sempat berdebat juga karena Darmen memilih barang yang kualitasnya paling bagus. Giselle merasa gak enak, karena sudah pasti barang yang kualitasnya bagus, harganya juga bagus, tapi Darmen akan selalu menjawab, ini untuk mertuaku sayang jadi biarkan aku memberi yang terbaik untuk mereka. Kalau sudah seperti itu, Giselle lebih baik nurut saja. Setelah selesai dengan perabotan besar mereka lanjut ke perabotan kecil seperti piring dan sejenisnya. Lagi-lagi Giselle berusaha menolak karena Bunda ada banyak piring, tapi kembali lagi keinginan Darmen tidak terbantahkan. Mereka mau masuk rumah baru sayang, jadi perabotannya juga harus baru, biar seimbang. Tapi gak ada tapi-tapian. Ayo cepat pilih kamu suka piring yang mana. Giselle kembali memilih menurut. Giselle memperhatikan Darmen yang sedang serius memilih beberapa gelas dan mangkok. Giselle kembali tidak menyangka, Darmen mau membantu mengurus sampai ke perabotan dapur. Giselle jadi penasaran, apa kira-kira yang ada dalam benak Darmen. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Darmen sambil meletakkan beberapa mangkuk yang dipilihnya. Aku hanya heran saja. Bisa dibilang selain dokter, juga CEO di rumah sakit, tapi kenapa hanya untuk urusan mangkok saja, mau turun tangan langsung. Padahal kalau mau, tinggal perintah bawahannya. Darmen menatap Giselle kemudian menggenggam tangan Giselle. Giselle, sebenarnya bisa dibilang impian kita sama sederhananya. Aku dari dulu, punya impian, jika aku menikah, aku akan mengurus semua kebutuhanku bersama istriku. Mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar, belanja bersama, masak bersama, dan sebagainya. Menurutku itu suatu yang menyenangkan. Dan berhubung sekarang kamu adalah istriku jadi aku ingin melakukan semuanya bersama kamu, apa kamu keberatan? Tentu saja gak keberatan tapi kenapa ingin melakukannya bersamaku? Belajar lebih peka lagi makanya Giselle. Menurut kamu, kenapa seorang laki-laki mau melakukan semua itu bersama seorang perempuan? Dia bahkan rela melakukan apapun untuk perempuan itu. Ya karena dia peduli. Hanya itu, gemas Darmen dan menatap dalam Giselle. Ya karena dia menyukai perempuan itu. Jawab Giselle tersenyum malu. Kamu salah besar. Salah. Terus kenapa dong? Kamu pikir saja sendiri. Gemas Darmen dan kembali melanjutkan memilih perabotannya. Bersambung. 78. Malam hari tiba, rumah Darmen sudah terlihat sepi. Oma, Opa dan Dini sudah kembali ke Jakarta. Orang tua Giselle juga memilih tidur di rumah barunya. Saat ini Darmen tengah meninabobokan David, sedangkan Giselle sibuk membereskan barang-barang mereka. Seperti yang sudah direncanakan Darmen, besok pagi mereka akan berangkat ke Bali. Giselle memasukkan baju-baju mereka dengan telaten dan rapi. Giselle juga memeriksa kembali barang-barang yang dimasukkannya. Giselle gak mau ada yang sampai ketinggalan. Setelah semuanya pas, Giselle menutup kopernya dan koper Darmen. Tampak senyum lega di wajah Giselle setelah semuanya rapi. Giselle benar-benar tidak sabar menikmati indahnya Bali. Giselle jalan perlahan ke pintu penghubung kamar David dan mengintip apa yang terjadi di dalam sana. Senyum Giselle mengembang saat melihat David yang tengah meninabobok Darmen. Papa, David bernyanyi sambil menepuk-nepuk punggung Darmen. Giselle ingin tertawa ngakak rasanya melihat apa yang dilakukan anaknya. Ada-ada aja Darmen katanya mau meninabobokan David, dianya yang tidur. Giselle melangkahkan pelan kakinya masuk kamar David. David, panggil Giselle pelan. Kat, David langsung mengode mamanya biar gak bersuara. Senyum Giselle makin mengembang, ada-ada saja tingkah anaknya. Papa bobo sayang, tanya Giselle pelan. Ya, jawab David tidak kalah pelannya. Giselle kembali tersenyum. David ikut mama sini, ujar Giselle pelan sambil mengulurkan tangannya. Ya, oce David tersenyum sambil mengangkat tangannya. Mau kemana? Jawab Darmen tiba-tiba saat David berhasil digendong Giselle. Hihihi,
Giselle dan David seketika tertawa. Darmen ikut tersenyum. Belum tidur? Ya belumlah, aku gak akan bisa tidur sebelum kamu bayar utang. Gemas Giselle. Selalu saja Darmen gak pernah lupa sama yang satu itu. Papa. David ikutan Giselle. Iya tahu itu papa, nagih utang terus. Nanti David kalau udah besar jangan suka nagih utang ya sayang. Ya mama, good boy, hihihi. Giselle ikut tersenyum dan mengecup kuat pipi David. David bobo yuk sayang, mimik mama. David mau bobo sambil mimik. Ya, siap sayang mama, gantengnya mama. Yuk kita bobo yuk, hihihi. David kembali tertawa. Giselle mau kamu bawa kemana David? Tidur di kamar No. Mulai hari ini, David baiknya mulai diajarkan tidur sendiri, biar dia tidur di sini saja. Tapi ujar Giselle ragu. Ada perasaan khawatir di hati Giselle. Gak apa-apa Giselle, mengajarkan anak tidur sendiri sejak dini itu bagus. Banyak manfaatnya, salah satunya meningkatkan kualitas tidurnya. Kalau kamu masih khawatir nanti pintu itu dibiarkan terbuka, jadi kalau David menangis akan kedengeran. Baiklah, kamu gak percaya sama aku. Percaya aku hanya sedikit khawatir saja. Itu wajar, lama-lama kamu juga akan terbiasa. Sini kalian naik, ujar Darmen menepuk kasur David. No, yang turun. Itu kasur David sangat kecil Lagian aku juga mau menyusui David. Ujar Giselle mengikuti Darmen. Pelit kamu, ngalah Darmen kemudian turun dari kasur David. Biarin, David, cepat bobo ya boy. Besok kita main lagi, ujar Darmen sambil mengusap sayang ribunda David. Ya papa, pintar anak papa, kap. Darmen mengecup pipi David dan Giselle. Protes Giselle. Darmen hanya tersenyum kemudian keluar dari kamar David. Giselle menggelengkan kepalanya kemudian membawa David ke kasurnya. Sembari menunggu Giselle, Darmen memilih memeriksa ponselnya sembari bersandar di kasurnya. Darmen membuka pesan WA terlebih dulu. Senyum Darmen mengembang saat membaca pesan di grup WA-nya. Teman-temannya semuanya pada menggosipkannya. Darmen tidak ada niatan membalasnya, biarkan saja teman-temannya menggosipkannya. Tatapan Darmen teralih pada ponsel Giselle yang menyala. Darmen penasaran siapa kira-kira yang menghubungi Giselle malam-malam begini. Darmen menatap ke pintu, sepertinya David belum tidur. Dengan perlahan Darmen mengambil HP Giselle. Darmen mengerutkan keningnya saat melihat puluhan panggilan tidak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Siapa yang menghubungi Giselle sampai sebanyak ini? Batin Darmen. Darmen yakin pasti ada sesuatu yang penting makanya si penelepon sampai nekat menghubungi Giselle puluhan kali. Ponsel Giselle kembali menyala, dengan cepat Darmen menjawabnya. Halo, tut. Darmen kembali mengerutkan keningnya, saat panggilannya langsung dimatikan. Siapa sih yang nelpon Giselle? Gumam Darmen dan kembali memeriksa ponsel Giselle. Kerutan di kening Darmen berganti senyuman saat Darmen melihat foto profil Giselle. Foto Giselle bersama dirinya dan David. Sejak kapan Giselle mengganti foto profilnya? Seingat Darmen sebelumnya foto profil Giselle bukan yang ini. Darmen juga memeriksa pesan yang masuk, kebanyakan dari grup teman-teman Giselle. Darmen juga memeriksa Instagram Giselle. Ada raut kesal di wajah Darmen saat tidak melihat satupun Giselle mengupload foto pernikahan mereka. Darmen seketika tersenyum saat terlintas ide di benaknya. Darmen mencari fotonya dan Giselle yang paling romantis, kemudian menguploadnya. Tidak lupa juga Darmen menambahkan captionnya. My lovely husband super hot emoji kiss love. Darmen seketika menahan tawanya saat teman-teman Giselle mulai ramai yang berkomentar. Apalagi ada komen Umi yang heboh banget. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Giselle sambil jalan mendekat ke kasur. Darmen tampak terkejut melihat Giselle datang dan langsung menyembunyikan ponsel Giselle. Gak apa-apa, udah tidur Davidnya, ujar Darmen berusaha bersikap biasa. Iya udah, gak mungkin gak ada apa-apa, tadi memainkan ponselku kan. Enggak Giselle, aku gak memainkan ponsel kamu. Hanya saja ada yang nelpon tadi. Iya ada yang mencoba nelpon kamu sampai puluhan kali. Ujar Darmen teringat dengan orang yang menelpon Giselle. Benarkah siapa? Nomor baru. Ini kamu lihat sendiri. Ujar Darmen memberikan ponsel Giselle. Giselle menerima ponselnya dan ikut duduk bersama Darmen di kasur. Sama halnya dengan Darmen, Giselle juga ikut mengerutkan keningnya saat melihat nomor yang menelponnya. Nomornya benar-benar asing. Siapa? Tanya Darmen yang sudah memeluk Giselle dari belakang.
Aku juga gak tahu Kaget Giselle. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat saat Darman menyandarkan dagunya di pundak Giselle dan mengeratkan pelukannya. Gak usah kaget Giselle, biasa saja. Ujar Darman mengecup rambut Giselle. Iya, gugup Giselle. Gimana Giselle mau bersikap biasa, kalau Darman memeluknya erat banget. Kamu gugup, biasa saja sayang. Ternyata enak juga ya pacaran setelah menikah. Bisa bermesraan dengan bebas. Pacaran. Iya berhubung kita kenalnya juga belum terlalu lama, jadi anggap saja kita sedang pacaran. Pacaran yang halal. Giselle Putri Hidayat, maukah kamu menjadi pacarku? Giselle tersenyum, ada-ada saja ini Darman. Hei Giselle, kenapa kamu diam saja? Ayo jawab. Iya aku mau pacaran dengan ujar Giselle tersenyum malu. Darman ikut tersenyum senang. Makasih sayang, Kap, ujar Darman sambil mengecup kuat pipi Giselle. Darman dan Giselle sama-sama terdiam dan menikmati hangatnya tubuh masing-masing. Sampai kapan akan memelukku seperti ini? Gak mau tidur, ujar Giselle akhirnya. Giselle enggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia mulai suka dengan pelukan dan kecupan yang diberikan Darman. Rasanya nyaman dan hangat. Sampai ajal menjemputku, ujar Darman santai. Omongannya gak lucu. Kenapa? Kamu takut banget aku mati ya? Aku gak akan mati Giselle, sebelum aku mendapatkan hakku. Nanti arwahku jadi penasaran lagi. Iya, protes Giselle. Haha, Darman tertawa senang sambil melepas pelukannya. Darman merebahkan tubuhnya dan menyingkirkan gulingnya. Giselle sini, jangan diam saja, katanya mau tidur. Ujar Darman menepuk lengannya. Aku tidur di sini saja ujar Giselle sambil menarik bantal yang satunya. Giselle merebahkan tubuhnya dan membelakangi Darman. Giselle masih suka malu tidur di peluk Darman. Meski Giselle juga tidak bisa memungkirinya, kalau Giselle sangat nyaman tidur di pelukan Darman. Oke, tapi bayar utang kamu dulu, dan aku mau semuanya. Mata Giselle membola. Harusnya Giselle sudah tahu, kalau Darman gak akan pernah lupa segala sesuatu menyangkut Kiss. Giselle cepat atau aku yang ambil sendiri, ingat kalau. Iya ujar Giselle cepat dan membalikkan tubuhnya. Darman tersenyum penuh kemenangan. Sini, ujar Darman menepuk lengannya. Mau gak mau Giselle mendekat kepada Darman. Mata Giselle kembali membola saat Darman sudah memeluknya. Biar kamu gak kabur, ayo cepat berikan aku kiss terbaik kamu. Iya, ujar Giselle. Giselle memejamkan matanya dan mendekatkan wajah pada Darman. Darman kembali tersenyum saat Giselle semakin mendekat padanya. Mata Giselle seketika terbuka saat bibir mereka sudah menyatu dan Darman menahan tungkuknya. Giselle tidak menolak dan tidak membalas saat bibir Darman sudah menjelajahi bibirnya. Jantung Giselle berdebar dengan cepat, saat Darman menarik dagunya dan menjelajahi bagian dalam mulutnya. Untuk sesaat Giselle lupa bernafas, begitu Darman sudah menindih tubuhnya. Bersambung, 79. Darman, Giselle, David dan orang tua Giselle sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka siap berangkat ke Bali. David terlihat begitu antusias dengan pengalaman barunya. Terkadang lari-lari gak jelas, kadang bertepuk tangan heboh sendiri, yang membuat kakek dan neneknya kewalahan. Sementara Giselle lebih banyak diam dan salah tingkah. Apalagi saat Darman menatapnya, pipi Giselle terasa panas dan jantung tiba-tiba berdebar cepat. Giselle masih suka teringat dengan kejadian semalam, saat dia dan Darman hampir saja melakukannya. Entah berapa kali semalam Darman bermain-main dengan bibirnya, bahkan Giselle sampai terbawa suasana. Jika saja Darman tidak pergi ke kamar mandi dan menyuruhnya tidur, mungkin Giselle sudah memberikan hak Darman. Kap, Giselle seketika menoleh saat ada yang mengecup pipinya. Protes Giselle sambil melihat sekitarnya, takut ada yang melihat perbuatan Darman. Biasa saja Giselle, cuma kecup pipi ini. Mau kopi? Ujar Darman sambil memberikan kopi yang dibelinya. Giselle menangguk dan mengambil cepat cup kopinya. Darman tersenyum melihat Giselle yang tidak berani menatapnya. Giselle semakin salah tingkah dan meminum cepat kopinya. Giselle mengadu kepanasan. Giselle menjauhkan cup kopinya dan mengipas-ngipas mulutnya. Giselle hati-hati makanya. Mana coba lihat, ujar Darman menahan tawanya. Lucu banget istrinya ini kalau lagi salah tingkah, tapi tetap saja tingkahnya sangat menggemaskan di mata Darman. Giselle tidak mau menunjukkan lidahnya dan memilih membelakangi Darman. Giselle benar-benar malu. Giselle gak usah malu padaku, santai saja.
Giselle lebih memilih diam. Gimana dia bisa bersikap santai, kalau dia selalu saja bertingkah konyol di depan Darman. Efek kecupan Darman sedahsyat itu ternyata. Melihat istrinya hanya diam, Darman juga memilih diam. Kasihan istrinya kalau makin salah tingkah. Sebenarnya Darman juga tidak sesantai kelihatannya. Jantungnya berdebar cepat saat berada dekat Giselle. Apalagi setelah kejadian semalam, Darman bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran Darman sudah jauh kemana-mana. Apalagi saat mencium aroma tubuh Giselle, tubuhnya seketika panas. "Mama, Papa hihihi," panggil David ceria memecah keheningan Darman dan Giselle. "David udahan mainnya?" tanya Darman. "Ya, mimik papa." David haus. "Ya hihihi." Darman ikut tersenyum dan mengambil botol minum David. David kalau mimik, duduk dulu sayang," ujar Giselle yang diam saja dari tadi. Ya, bro." David duduknya pelan-pelan dong nak, ujar Bunda Retno dan ikut jongkok depan cucunya. Hihihi, David hanya tertawa ceria kemudian minum dengan cepat. Giselle dan yang lainnya tersenyum melihatnya. "Makin pintar banget ini cucu kakek," ujar Baba Ahyat sambil mengusap rambut David. Beberapa menit kemudian terdengar panggilan pesawat untuk Darman. "Ya David sudah mau terbang. David nanti di Bali jangan nakal ya, nurut sama papa dan mama," ujar Bunda Retno sambil mengecup dan memeluk David. Ya hihihi, bilang iya paling cepat ini cucu ganteng kakek." "David sini peluk kakek juga." David tidak menolak dan mengulurkan tangannya pada kakeknya. Baba Ahyat memeluk erat cucunya. Sama halnya dengan Giselle. Giselle juga memeluk erat Bunda Retno. "Bunda kami pergi dulu ya. Bunda dan Baba jaga kesehatan. Jangan terlalu capek juga, untuk warungnya jangan terlalu dipaksakan, pelan-pelan saja," ujar Giselle. "Iya neng kalian juga ya. Dan ingat kalau udah jadi istri harus nurut apa kata suami. Kalian hati-hati di sana dan jangan lupa bawa oleh-oleh." "Itu pasti Bunda," ujar Giselle melepas pelukannya. Bunda Retno beralih memeluk Darman. "Darman, Bunda titip anak dan cucu Bunda ya. Jaga mereka baik-baik, mereka adalah harta paling berharga Bunda." "Iya, Bunda tenang saja aku pasti akan menjaga baik-baik Giselle dan David. Bunda dan Baba juga jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku." "Iya nak Darman, sekali lagi terima kasih untuk semuanya." "Sama-sama Bunda." Baba Ahyat juga memeluk anak dan menantunya. "Oh iya Baba, Bunda, kalian gak ada yang minta oleh-oleh adik buat David?" canda Darman sambil membawa David ke gendongannya. Protes Giselle. Baba dan Bunda Retno tersenyum mendengarnya. "Kalau soal itu, minta persetujuan David saja Darman," ujar Baba Ahyat. "Iya benar, David mau dedek?" tanya Bunda Retno. "Dedek, ya, semangat David." "David udah setuju Darman, itu berarti kamu harus bekerja lebih keras lagi," ujar Baba Ahyat. "Siap Baba, semangat Darman." Giselle makin salah tingkah mendengarnya. "Kalau begitu kami pergi dulu Baba, Bunda." "David, dadah sama kakek dan nenek," ujar Darman sambil melambaikan tangannya. "Baba pipipit hihihi," oce David ceria sambil kiss bye. "Kami pergi dulu, dadah Baba, Bunda," ujar Giselle ikut melambaikan tangannya. "Iya hati-hati, dadah David," kompak Baba dan Bunda Retno. Baba dan Bunda Retno menunggu sampai Giselle, Darman dan David benar-benar hilang dari pandangannya. Meski ini pertama kalinya Giselle melakukan perjalanan jauh, hati mereka tidak begitu khawatir. Mereka merasa tenang karena ada Darman. Entahlah, walau belum lama mengenal Darman, mereka percaya pada Darman. Mereka juga bisa merasakan ketulusan Darman pada Giselle dan David. Lebih kurang 3 jam perjalanan, sampai juga mereka di villa pinggir pantai Bali. Salah satu villa milik Opa Sanjaya. "Silakan masuk Nyonya Darman dan David," ujar Darman sambil membuka pintu. Giselle mengangguk antusias. Sejak masuk pesawat, keluar dari bandara dan sampai di villa, Giselle tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ini benar-benar mimpi yang menjadi nyata. Giselle bisa naik pesawat dan menginjakkan kaki di Bali. Sungguh ini salah satu yang menjadi list Giselle dengan teman-temannya waktu kuliah. Giselle mengikuti langkah Darman dan menatap isi villa dengan berbinar. Giselle seketika bersorak girang begitu melihat pemandangan laut di depannya. Pemandangannya benar-benar indah. Giselle tidak peduli Darman mengatainya alay atau apapun itu, yang jelas Giselle sangat suka melihat pemandangannya. Tidak hanya Giselle, David juga bersorak girang dan mengangkat tangannya semangat.
David bersorak bukan karena pemandangan lautnya tapi karena melihat ada pelampung angsa besar di atas kolam. Mama hihihi, David suka. Ya, Mama juga sayang, ujar Giselle senang dan memeluk David erat. Papa juga sangat suka kalian berdua, ujar Darmen sambil memeluk Giselle dan David. Giselle tersenyum. Kap. Giselle mengecup pipi Darmen. Senyum di wajah Darmen mengembang. Istriku sudah mulai peka, terima kasih sayang, kap. Darmen mengecup pipi Giselle dan Darmen. Papa, Oce David menunjuk angsanya. Kenapa? David mau berenang. Ya hihihi, nanti ya, kita makan dulu. Ayo Giselle kita istirahat di gazebo itu saja sekalian makan siang. Ujar Darmen sambil melangkahkan kakinya bersama Giselle. Memangnya di villa ini ada yang menyiapkan makanan? Ya enggak, hanya saja aku udah pesan tadi sebelum kita sampai. Pesan di mana? Badila, dia usaha resort dan restoran di sini, beberapa villa milik Opa juga dia yang urus. Itu beli Adi suaminya chef. Wah keren ya, pasti enak banget jadi Mbak Dila bisa dimasakin enak tiap hari. Terus menurut kamu punya suami dokter gak keren gitu? Aku bisa suntik kamu tiap hari. Ih ngapain? Aku kan gak sakit Lagian apa enaknya disuntik yang ada malah sakit. Darmen tersenyum mendengarnya. Heran kadang dia melihat Giselle, udah punya anak satu, tapi tingkahnya kadang terlalu polos. Itu makanannya udah datang, aku ambil dulu. Kalian tunggu di sini saja, ujar Darmen begitu mendengar bel berbunyi. Darmen sengaja tidak memperjelas kata-kata, takutnya Giselle salah tingkah lagi. Giselle, Darmen, dan David sudah selesai makan. Mereka juga sudah tidur siang. Saat ini David, Giselle dan Darmen tengah asik main di kolam renang. Papa hihihihi, terdengar tawa cekikan David saat Darmen mengangkat tubuhnya dan mencelupkannya ke air. Giselle ikut tersenyum melihat keceriaan anaknya. Giselle sini kamu mau dicelupkan seperti David juga? Tanya Darmen melihat Giselle yang dari tadi berdiri di pinggir kolam terus. Enggak kenapa? Aku takut tenggelam, aku gak bisa berenang hehe. Jujur Giselle tersenyum malu. Giselle kamu gak mungkin bisa tenggelam, kamu bahkan lebih tinggi dari air kolamnya. Tapi tetap saja aku takut Gak ada yang perlu ditakutkan, sini. Darmen menaikkan David ke pelampung angsanya kemudian menghampiri Giselle. Gak mau aku takut. Keke Giselle saat Darmen menarik tangannya. Santai saja Giselle, airnya gak terlalu dalam ini juga. Lihat hanya sampai leher kamu kan. Ujar Darmen begitu mereka sampai David. Iya benar hehe, ujar Giselle tersenyum malu. Dasar, ayo David kita siram mama. Semangat Darmen dan langsung menyiram Giselle. Ya hihihi, David ikutan semangat dan berusaha menyiram mamanya. Jangan David haha. Darmen dan David tidak peduli, mereka makin semangat menyiram Giselle yang tidak ada perlawanan sama sekali. Darmen tersenyum melihat kebahagiaan David dan Giselle. Ternyata bulan madu bertiga gak terlalu buruk. Bersambung, 80. Hari menjelang sore, Darmen membawa Giselle dan David ke restoran Dila, sekalian mereka mau menikmati sunset. Restoran Dila, letaknya persis di pinggir pantai dan dekorasinya juga sangat menarik. Salah satu restoran yang cukup diminati oleh para wisatawan. Assalamualaikum Mbak Dila, kompak Darmen dan Giselle saat melihat Dila tengah bersantai depan restorannya. Waalaikumsalam. Kalian sudah datang. Ujar Dila langsung bangun dari duduknya kemudian bercipika-cipiki dengan Giselle. Iya mbak, David salim sama onti sayang, suruh Giselle. Ya, ujar David tanpa menoleh. David terlalu asik melihat banyaknya kursi bin bak yang disediakan restoran Dila, ditambah lagi warnanya yang warna-warni dan itu sangat menarik perhatian David. Hei David, ini tangan ontinya disambut dulu dong nak. Ujar Giselle sambil membantu mengulurkan David. Titi balak, oce David, iya nanti kita main balak. Ini tangan onti diba dulu dong ganteng. Bati titi hihihi, oce David membawa tangan Dila ke mulutnya. Dila tersenyum, gemas banget onti sama David. Sini David sama onti, kita main balak. Ya hihihi, oce David mengangkat tangannya. Memangnya mbak ngerti apa yang dibilang David? Tanya Darmen. Ngerti dong, balak maksudnya balon, iya kan David? Ya. Kok mbak bisa ngerti? Bingung Giselle. Waktu nikahan kalian, mbak sempat jaga David. Mbak ada lihat David bawa balon. Giselle mengangguk mengerti. Makasih mbak, dan terima kasih sudah membantuku. Santai saja,
David kan keponakan Mbak juga, ya kan David? David mau main balon atau makan? Mama mam, oce David cepat. Darmen, Giselle dan Dila tersenyum mendengarnya. Dasar ini anak papa, maunya makan terus. Ya sudah kalau begitu, David makan sama Aunty. Mama sama papa, mau pacaran dulu, oke? Ujar Giselle gak enak. Dasar ini suami, pintar banget cari kesempatan. Gak apa-apa Giselle, Mbak gak keberatan sama sekali. Justru Mbak senang ada David. Ujar Dila tersenyum. Tuh kamu dengarkan sayang, Mbak Dila sama sekali gak keberatan. Sini berikan tas David, ujar Darmen semangat. Giselle menurut dan memberikan tas David. Kami titip David ya Mbak. Anggap saja David anak sendiri. Oke Mbakku sayang. Iya, udah sana kalian nikmati waktu kalian sepuasnya. Makasih Mbak. David, papa sama mama pergi dulu. David jangan nakal biar nanti dikasih makan yang super yummy sama Aunty. Ujar Darmen. Mama mam nyam nyam ya, pintar. Mbak kami pergi dulu. Ayo Giselle, ujar Darmen sambil menggenggam tangan Giselle. Mbak sekali lagi terima kasih. Kami pergi dulu Mbak. Dadah David, ujar Giselle melambaikan tangannya. Dadah Mama, Mbak. Darmen langsung merangkul Giselle begitu mereka keluar dari area restoran Dila. Pasti sengaja yang ngajak kami ke sini, biar ada yang jaga David. Tentu saja sayang kamu tahu saja. Tapi sebenarnya ada maksud yang lain juga, siapa tahu Mbak Dila bisa ketularan kamu. Mereka sudah 3 tahun menikah dan belum punya anak. Istilahnya sambil menyelam minum air. Lagian Mbak Dila juga kalau memang gak suka, dia pasti akan dengan tegas menolak. Sedangkan tadi kamu lihat sendiri, dia senang dengan adanya David. Benar juga, aku juga gak ngangka kalau dia sempat jaga David. Padahal aku pikir dia cuek-cuek saja pada David. Semoga saja dia segera ketularan ya. Amin. Lagi-lagi Giselle merasa bersyukur sudah memperjuangkan David dulu. Darmen membawa Giselle jalan-jalan sore di sekitar pantai. Sesekali Giselle bertanya tentang tempat yang mereka lewati dan Darmen dengan senang hati menjelaskannya. Setelah puas jalan-jalan dan hari sudah mulai gelap, sunset juga sudah mulai terlihat. Darmen membawa Giselle duduk di atas pasir menikmati pemandangan. Tidak hanya Darmen dan Giselle, banyak juga orang berpasangan melakukan hal yang sama seperti mereka. Pemandangan indah sunset, sayang kalau dilewatkan. Darmen menarik Giselle agar bersandar di bahunya. Giselle semula ragu-ragu, tapi karena orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama, Giselle akhirnya menurut. Kamu suka pemandangannya? Tanya Darmen sesekali mengecup rambut Giselle. Suka banget Kap. Ujar Giselle sambil mengecup pipi Darmen dan kembali menyenderkan kepalanya. Darmen tersenyum. Sama-sama sayang, ujar Darmen tersenyum dan kembali mengecup rambut Giselle. Darmen benar-benar senang bisa menghabiskan waktu dengan Giselle di tempat ini. Ini pengalaman pertama buat Darmen. Dia memang cukup lama pacaran dengan Dian, tapi tidak pernah sekalipun mereka liburan di Bali. Bisa dibilang mereka juga sangat jarang pergi liburan karena memang sibuk dengan sekolah masing-masing. Ini juga alasan kenapa Darmen berusaha keras melakukan semua yang terbaik untuk Giselle. Darmen tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Cukup Dian saja yang akhirnya memilih mundur karena kurangnya perhatiannya. Giselle ikut tersenyum. Giselle tidak bisa memungkiri kalau ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Darmen dan Giselle sama-sama terdiam. Mereka menikmati pemandangan sunset yang terlihat semakin indah saja. Darmen ikut menyenderkan kepalanya ke kepala Giselle. Darmen juga meraih tangan Giselle dan menggenggamnya erat. Sesekali Darmen membawa tangan Giselle ke mulutnya dan mengecupnya dalam. Seolah berkata, ada aku di sini yang akan selalu bersamamu sayang. Darmen mengangkat kepalanya saat mendengar ponsel Giselle berbunyi. Giselle juga ikut mengangkat kepalanya dan menatap tidak enak pada Darmen. Maaf gak apa-apa. Angkat saja, ujar Darmen melepas genggamannya dan berusaha tersenyum pada Giselle. Meski sebenarnya ada perasaan kesal, itu yang nelpon benar-benar ganggu saja. Giselle membuka tas kecilnya kemudian mengambil ponselnya. Giselle mengerutkan keningnya saat melihat nomor yang menelponnya. Itu nomor baru. Giselle jadi ragu mengangkatnya. Kenapa tidak dijawab? Ayo jawab. Tapi ini nomor baru Ya sudah di loudspeaker saja kalau begitu. Giselle mengangguk dan mengikuti saran Darmen. Assalamualaikum, ujar Giselle pelan. Tidak ada jawaban dari ponselnya, tapi sambungannya masih terhubung. Halo, ujar Giselle lagi. Masih sama tidak ada jawaban.
Halo, ujar Giselle sambil menatap Darmen. Masih diam, Darmen ikut menatap Giselle. Halo, ujar Darmen. Tut tut tut. Sambungan seketika dimatikan begitu Darmen yang menjawab. Giselle dan Darmen kembali saling menatap. Ah, ini maksudnya apa? Kenapa dia diam saja, dan tiba-tiba mematikan sambungan teleponnya begitu mendengar suara A? Mungkin itu salah satu penggemar rahasia kamu. Iya itu gak mungkin, memangnya aku artis. Siapa tahu kan, udah ngapain kita mikirin orang gak jelas begitu. Mending kita foto saja, ujar Darmen santai sambil membuka aplikasi kamera. Iya benar, aku juga mau punya foto kenang-kenangan di sini. Semangat Giselle. Oke, ayo bergaya yang benar, ujar Darmen sambil mengambil foto mereka. Giselle mengangguk dan mulai bergaya. Giselle semula masih malu-malu tapi lama-lama mulai berani. Giselle bahkan tidak segan-segan mengecup pipi Darmen saat Darmen menunjuk pipinya. Darmen juga melakukan hal yang sama. Sesekali dia mengecup pipi Giselle tapi terkadang gagal juga karena Giselle menghindar. Giselle tertawa ngakak saat Darmen menunjukkan ekspresi jeleknya. Setelah puas foto berbagai macam gaya, Giselle meminta ponselnya. Untuk kali ini, Giselle ingin memasukkan fotonya ke Instagramnya sebagai kenang-kenangan. Kening Giselle kembali berkerut begitu melihat banyak pemberitahuan di Instagramnya. Mata Giselle seketika membola begitu melihat foto uploadan terbarunya. Ini sejak kapan dia mengupload foto ini? Mata Giselle semakin melotot begitu membaca captionnya dan komenan teman-temannya. Sementara Darmen pura-pura menatap ke laut dan menahan tawannya. Giselle menoleh dan menatap Darmen. Giselle seketika teringat dengan kejadian semalam. Jangan-jangan ini ulah Darmen. Hahaha. Darmen yang sudah tidak dapat menahan tawannya, seketika ngakak. Iya, ini ulah kan. Nyebelin, rengek Giselle. Nyebelin tapi suka kan? Enggak, ujar Giselle gak mau melihat Darmen. Beneran gak suka ini, ujar Darmen yang sudah memeluk Giselle dari belakang. Iya lepas, manja Giselle dan berusaha melepas pelukan Darmen. Gak akan aku lepas, sebelum kamu bayar utang. Ujar Darmen mengeratkan pelukannya. Aku gak ada utang ya, ujar Giselle gak mau kalah. Oh gak ada utang ya, terus tadi yang di pesawat, terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa merasakan naik pesawat. Itu suara siapa ya kira-kira? Suaraku hehe, ujar Giselle tersenyum malu. Darmen ikut tersenyum dan menunjuk bibirnya. Pipi saja ya tawar Giselle. No, kalau utang itu bibir, kecuali tunai baru boleh pipi. Giselle tersenyum, masalah Kis memang paling bisa ini suaminya. Giselle menatap kiri dan kanan. Suasana sekitar sudah lumayan gelap, dan di sekitar mereka juga sudah mulai sepi. Giselle kembali menatap Darmen dan mulai mendekatkan wajahnya. Darmen tersenyum saat Giselle memejamkan matanya. Darmen kembali menahan tungkuk Giselle saat bibir mereka mulai menyatu. Darmen tersenyum saat Giselle mulai membalas kecupannya. Ada perasaan bahagia di hati Darmen. Darmen mulai bisa merasakan kalau cintanya sepertinya mulai terbalas. Bersambung.